Libur 4 hari berturut-turut. Cuma di Bali. Pernah gak sih kalian ngerasa baru aja kelar makan enak, besoknya disuruh keramas di laut. Besoknya lagi disuruh nengokin lumbung beras. Terus lusa disuruh jagain pagar. Kalau kalian tinggal di Bali, ini bukan jadwal orang bingung, tapi ini adalah maraton hari raya suci. Bayangin, dalam 5 hari ada 4 hari raya besar yang berurutan. Saraswati, Banyu Pinaruh, Somariba, sama Pagar Wosi. Ini tuh kayak paket bundling, kuota internet nggak bisa dibeli eceran. Kenapa sih nggak diselang-selingin sebulan sekali gitu biar nggak capek masang sesajen? Penasaran kan? Yuk kita bedah kenapa leluhur kita bikin jadwal sepadat jadwal konser Taylor Swift. Oke, buat kalian yang belum tahu, rangkaian ini namanya Paukon. Jadi tiap 210 hari sekali, umat Hindu di Bali bakal ngerayain Minggu Ilmu Pengetahuan. Ini bukan ujian nasional ya, tapi lebih ke apresiasi buat otak dan jiwa kita. Kita mulai dari Sabtu, yaitu Hari Raya Saraswati. Hari di mana buku-buku di rumah dapat perlakuan VIP. Dikasih banten, didoain, tapi ingat, nggak boleh dibaca. Ini taktik paling jenius buat kaum pemalas. Maaf ya, hari ini nggak bisa belajar, bukunya lagi hari raya. Auto approve sama orang tua. Kenapa sih harus berurutan? Jadi gini analoginya. Saraswati itu turunnya ilmu pengetahuan, ibaratnya kalian baru aja dapat update software terbaru dari pusat. Nah, ilmu suci itu bersih. Tapi masalahnya otak kita kan kadang isinya sampah ya. Isinya mikirin cicilan, mikirin mantan, atau mikirin kenapa bakso gerobak lebih enak daripada bakso mall. Makanya setelah dapat ilmu di hari Sabtu, besoknya di hari Minggu kita harus Banyu Pinaruh. Secara harfiah, banyu itu air, pinaruh itu pengetahuan. Kita mandi ke sumber air atau laut pas matahari terbit. Tujuannya cleaning service rohani, biar ilmu yang masuk kemarin nggak nyampur sama pikiran kotor. Jadi, kalau kalian mandi Banyu Pinaruh tapi masih kepikiran selingkuhan, itu namanya cuma basah doang, bukan pembersihan. Nah, ini bagian mind blowingnya. Kenapa hari-harinya nempel terus kayak perangko? Karena ini adalah tahapan hidup sejahtera. Pertama, Saraswati, Sabtu, kamu dapat ilmu. Kedua, Banyu Pinaruh, Minggu, kamu membersihkan diri biar siap pakai ilmu itu. Ketiga, Somariba, Senin, kamu dapat pangan kemakmuran. Logikanya gini, orang kalau punya ilmu Saraswati dan jiwanya tenang atau bersih, Banyu Pinaruh, otomatis dia bakal pintar nyari duit buat beli nasi. Somariba, nggak ada ceritanya orang pintar dan rajin, tapi kelaparan. Jadi Somariba itu adalah perayaan full senyum karena lumbung beras penuh. Di sini kita dilarang numbuk padi atau jualan beras. Hari tenang buat menghargai makanan. Diet libur dulu. Setelah kenyang di hari Senin, sampailah kita di hari Rabu, Pagar Wosi. Namanya serem ya. Pagar itu pagar. Wosi itu besi. Pagar besi. Apakah kita harus keliling rumah bawa las-lasan? Bukan. Pagar Wosi itu artinya membentengi diri. Ilmu udah dapat, badan udah bersih, makanan udah punya. Nah, godaannya apa? Biasanya orang kalau udah pintar dan kaya mulai sombong, mulai pengen pamer di TikTok, atau mulai lupa daratan. Pagar Wosi adalah hari buat mengunci jati diri kita biar nggak gampang goyah sama godaan duniawi. Kita memuja Dewa Siwa sebagai guru sejati biar tetap humble meskipun udah high spec. Ada fakta unik lagi nih, Pagar Wosi itu saking pentingnya dia dianggap hari raya besar kedua setelah Galungan bagi beberapa daerah di Bali. Dan uniknya, semua rangkaian ini terjadi di minggu yang sama, namanya Wuku Sinta.
Wuku Sinta itu wuku pertama dalam kalender Bali. Artinya apa? Leluhur kita pengen kita memulai tahun atau siklus baru ya dengan modal utama. Modalnya bukan saldo m-banking ya, tapi ilmu kebersihan jiwa, pangan, dan keteguhan hati. Kalau 4 ini udah punya di awal 210 hari ke depan, mau ada badai apapun, kita masih santuy aja sambil ngopi. Tapi ya namanya juga warga plus 62, kadang praktiknya kocak. Pas Saraswati bukunya disucikan benar-benar, tapi pas hari biasa bukunya cuma dipakai buat alas makan gorengan. Terus pas Banyu Pinaruh niatnya pembersihan diri ke pantai, ujung-ujungnya malah pembersihan stok mie instan di pinggir pantai sambil liatin gebetan. Terus yang paling epic pas pagar besi, kita bilangnya pagar besi buat hati, tapi pagar rumah sendiri malah lupa dikunci karena saking semangatnya pergi ke pura. Intinya guys, rangkaian hari raya itu pengingat biar kita nggak jadi orang yang pinter tapi kikir, atau kaya tapi nggak beretika. Karena ilmu tanpa pagar itu bahaya, kayak motor kenceng tapi remnya blong. Nah, sekarang udah tahu kan kenapa hari raya ini selalu berurutan? Bukan karena panitianya malas bikin jadwal beda bulan, tapi karena itu adalah starter pack, jadi manusia berkualitas. Kalian paling suka hari raya yang mana sih? Saraswati yang dapat libur baca buku, atau Banyu Pinaruh yang bisa jalan-jalan ke pantai? Coba absen di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke grup keluarga kalian biar gak cuma dapat broadcast doa aja, tapi dapat edukasi juga. Saya pamit dulu, mau siap-siap pasang pagar hati maksudnya. Rahayu. Jika video ini bermanfaat, silakan like, share, dan komen ya.